Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Jumnias Korek. Nah, jadi selama ini kan di video Dejumi itu ada dua selalu video ya, ada yang di Indonesia dan di Australia. Nah, kali ini kita akan menghubungi salah satu anggota Dejumi Explorer yang ada di Australia. Kita akan tanya-tanya nih tentang kondisi di Australia, khususnya di kota Brisbane ya. Di Brisbane, karena dengan kondisi virus corona ini gimana kondisi di sana. Kita share informasi termasuk dengan kondisi di Jakarta setelah diterapkannya PSBB, itu pembatasan sosial berskala besar. Oke, kita udah terkoneksi nih dengan teman kita di sana, Rizaldi Hanifah. Oke Jal, apa kabar Jal? Kabar seperti biasa, baik. Baik. Masih baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aman aja di sana ya? Dibilang aman, tidak aman juga. Karena situasi sudah sepi. Tapi ya bolehlah, masih bisa keluar. Oh, oke. Ini sebelum saya tanya ke saudara Jaldi nih, saya pengen jelaskan juga nih sedikit tentang di Jakarta. Kita emang udah ada PSBB ya. Kondisinya saat ini masyarakat diizinkan keluar, tapi dengan tetap membatasi diri, memakai masker. Terus kalau untuk kendaraan beroda dua itu nggak boleh naik berdua kecuali yang satu rumah. Kalau berbeda nanti harus sendiri. Naik mobil pun nggak boleh duduk di samping supir, dan naik mobil pun harus pakai masker. Dan untuk kondisi jalanan sejak PSBB di Jabodetabek itu udah lumayan ramai ya, lumayan ada aktivitas tapi tetap terbatas. Dan untuk yang di mall masih tutup, tapi hanya ada buka yang jualan bahan pokok sama makanan mungkin yang, tapi sistemnya harus take away, nggak boleh makan di tempat. Nah, ini gimana kondisi sana aja? Berapa ada korban ini? Kalau di Australia sejauh ini, mulai tercatat dari hari ini, itu ya datanya ada 6.447 yang terkonfirmasi, 3.686 yang sembuh, dan 63 meninggal. Nah, jadi kalau menurut saya pemerintah Australia sangat-sangat serius menanggapi kasus corona ini. Terbukti dari kita lihat data tadi, itu hanya sedikit yang menjadi korban. Nah, untuk kalau di Indonesia kan PSBB bisa dibilang emang sebenarnya anjuran untuk kerja dari rumah itu udah mulai dari Maret. Tapi kondisinya memang nggak bisa dibendung ya, karena banyak tiap hari ini meningkat terus jumlah yang positif. Itu di Australia sendiri lockdown-nya sejak kapan sih? Iya, Australia juga menerapkan beberapa daerah menerapkan sistem lockdown. Sebenarnya tidak total lockdown. Seperti di Brisbane ini tidak ada istilah lockdown, cuman hanya physical distancing. Jadi orang-orang sudah dibatasi pergerakan public activity-nya. Mungkin ada beberapa perbedaan nih. Kalau di sini berlaku restriction seperti travel restriction itu. International flight juga sudah dilarang. Orang-orang asing masuk ke Australia mulai Maret juga. Dan dari info yang saya dapat itu sekitaran 6 bulanan mungkin berlaku masa-masa seperti ini. Jadi pembatasan semua ya dimulai dari Maret. Itu informasi yang saya dapat, berlakunya selama 6 bulan. Tapi nggak tahu, mungkin bisa berubah atau gimana ya sesuai kondisi. Cuma sejauh ini ya seperti itu, orang-orang luar tidak bisa masuk lagi ke Australia. Hanya orang-orang lokal atau permanent resident yang boleh masuk. Nah, terus juga penerbangan domestik juga sudah dilarang. Bukan dilarang, artinya kayak dikurangi. Hampir 70% mungkin sudah dikurangi. Jadi sekarang untuk travel keluar dari satu state ke state lainnya seperti Queensland mau ke Victoria, New Zealand itu sangat ketat. Bahkan kalau kita pergi ke daerah New South Wales atau Victoria itu harus ada garansi
Jadi kita harus self isolation sendiri gitu ya. Dan sini sangat ketat. Kalau di Indonesia sih penerbangan ada beberapa daerah tuh masih diizinkan. Cuman kayak di beberapa provinsi itu nanti kalau balik ke sana itu dianjurkan untuk lapor sama stay at home sama 2 minggu lah, karantina sendiri gitu. Kalau PSBB di Indonesia ini bukan satu negara, sistemnya itu adalah kota, kepala daerahnya masing-masing. Yeah. Dia bersurat ke Dinas Kesehatan, habis itu dibalas kalau sudah siap di PSBB kan, maka akan diberlakukan, tidak seperti kebijakan pemerintah pusat, Bang. Iya. Untuk kondisi jalanan di sana gimana? Sama tempat shopping, ya belanja-belanja lah. Semua itu kan area-area publik juga sudah ditutup semua. Kebanyakan ditutup, hanya beberapa yang masih beroperasi. Jadi untuk keluar hanya untuk essential gathering aja. Jadi seperti mau belanja. Jadi untuk yang restoran juga masih buka, cuman ya dibatasi harus bawa pulang. Karena semuanya emang sudah total ditutup aktivitas itu ya. Dan sekarang juga pemerintah Australia juga menerapkan sistem kalau keluar itu cuma boleh 2 orang. Jadi tiap-tiap misalnya pergi ya, misalnya kita ini pergi itu kalau serumah oke, serumah misalnya ada 5 orang mau keluar boleh, itu asal serumah satu keluarga jadinya. Jadi kalau pergi bareng teman sampai 3-4 orang itu bisa bahaya, bisa dilarang, nggak boleh ya. Jadi emang harus 2 orang, penetapannya 2 orang. Jadi semua public activity itu boleh 2 orang. Jadi di sini kalau dibilangnya aman, nggak begitu aman juga ya, karena jujur kalau di daerah Queensland itu masih relatif sedikit yang case-nya. Jadi kami masih bisa beraktivitas, keluar pun masih boleh, olahraga masih boleh, cuman itu 2 orang. Dan juga kalau bertemu teman itu ada jarak. Jadi di sini aturannya 1,5 meter. Itu harus ya stay away. Ya, harus. Dan itu di mana-mana. Ya sebenarnya ekonomi juga goyang juga di sini. Goyang, kemarin sempat nilai tukar dolar juga sampai anjlok kan. Sampai dengan rupiah itu sampai berapa kemarin, sampai sempat 8.000. Nice. Sekarang mungkin isu corona ini sampai 8.000. Jadi kan 8.000 jauh banting itu. Awalnya 10.000 jadi 8.000 kan. Sekarang udah stabil, udah naik. Kemarin saya cek itu sempat 9.800. Sekarang 9.800, 9.900. Karena itu ada stimulus, ada dana dari pemerintah memang untuk mendongkrak perekonomian. Karena di sini memang karena dampaknya itu semua tutup ya. Bisnis usaha semuanya itu tutup. Kantor rata-rata work from home ya. Kalau work from home ya normal masih, tapi yang dampak itu yang kayak bisnis itu dampak kali. Stimulus tadi katanya pemerintah ada kasih bantuan atau gimana sih ke masyarakat, karena kan bisnis tutup tadi bilang kan. Karena apakah ada kompensasi atau gimana sih di Australia untuk masyarakatnya gitu? Ada, tentu ada ya. Jadi di sini pemerintah sudah menyiapkan dana itu untuk membantu para bisnis. Jadi saya dapat dari info-info yang saya tahu itu ada dana untuk, sebentar saya lihat, dana di mana pemerintah menyediakan dana untuk job keeper. Jadi job keeper itu seperti satu perusahaan itu disupport dana oleh pemerintah untuk mendukung atau men-sustain employee-nya. Jadi karyawan itu supaya tidak diputuskan begitu saja, di PHK. Jadi untuk maintain para karyawan itu pemerintah juga mensuplai dana yang saya dapat itu sebesar 1.500 per orang. Per bulan. $1.500. Enggak, ini di sini sistemnya per 2 minggu. Jadi perputaran uang di Australia itu per 2 minggu. Oh, 15 juta ya uang kita ya, 2 minggu ya? Iya, 15 juta ya, tapi kita 15 juta 2 minggu, lockdown sana aja. Lockdown sana kita. Kami rencana bayar rumah,
Ya bayar rumah seminggu 4 juta ya. Hah? Nggak apa-apa, berdua kami kan. Berarti ada dapat 3.000. Dan Cuman tadi harus dicatat juga ya, itu nggak semua karyawan dapat. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus orang Australia. Jadi pemerintah mendukung orang Australia. Jadi orang Australia atau permanent resident. Oh. Jadi dan itu ada syarat juga, minimal kerja sampai 12 bulan. Jadi kalau kerja di bawah 16 bulan nggak dapat. Oh, oke. Ada syarat-syarat. Itu yang Itu satu sih. Kan ada Uber di sana itu. Nah itu kan juga tanggungan perusahaan. Oh, perusahaannya. Oke. Nah perusahaan yang ngurus. Nah seperti dan di sini sistemnya itu harus pekerja-pekerja yang permanen. Jadi di Australia itu ada permanent worker sama casual. Nah yang sekarang yang dampaknya kena sekali itu yang casual. Jadi kayak pekerja di restoran, cleaning, ya. Yang cleaning ini juga dia nggak hilang. Casual tuh jadi bekerja kalau kita kerja dibayar, nggak kerja nggak ada uang. Udah. Nah, ini Jam. Jadi kan di Indonesia ini dia itu saat ini tuh udah ada nih pembagian sejak PSBB itu ada pembagian bahan pokok. Sembako ya. Nah, itu 600.000 sebulan ya. Tapi 600.000 per bulan, tapi itu dibagi kemarin tuh kita dapat berita juga dibaginya itu per minggu. Jadi 600 itu dibagi 4, jadi masyarakat dikasih per minggu. Ada beras, ada sarden, ada sabun dan lain-lain lah. Kita ada lihat video itu juga di Instagram tentang pemberian itu ya. Tapi mungkin nggak seperti di Australia. Nah itu pun hanya beberapa kota yang masuk dalam zona merah, terutama kayak Jakarta, Bogor mungkin itu udah mulai jalan ya PSBB-nya. Itu di Jakarta. Kalau kondisi sekarang emang masih, kalau jalanan di Jakarta ramai. Mungkin kalau Jaldi bilang kayak tadi ada video cuplikannya itu ya, kondisi di kota, di jalanan itu yang sepi ya, kelihatan sepi banget itu kayak. Udah sepi. Itu Jakarta Lebaran ya dia. Jakarta Lebaran H-1 kayak gitu. Terus sempat yang weekend kemarin itu pas PSBB diterapkan itu tuh emang sepi banget tuh. Ini ada cuplikannya videonya nih. Saya nampain. Tapi bukan di rumah kalau di Jakarta. Ya, ini ya. Nah, ini kondisi Jakarta khususnya di kota tengah malam nih ya. Tengah malam ini ambilnya. Kayak di stasiun MRT ada di Blok M, di Jalan Tamrin itu udah sepi memang. Zoom. Nah kalau dari cuplikan yang Jaldi kasih itu kondisi kampus ya sepi ya, tapi bagus ya kampusnya bersih ya. Tenaga kebersihan Bersih. banyak. Jadi lain fokusnya. Jadi lain kami fokusnya tadi nggak apa-apa sih, nggak rame ya, lebih enak jalannya. Rumputnya jadi pengen main bola. Itu kampus apa komplek TNI? Iya kayak tuh itu biasa bersih kayak gitu tuh di Indonesia itu tuh cuma ada komplek TNI itu. Itu bersih apa rumputnya rata, nggak ada daun-daun kering, bersih tuh. TNI Oh gimana? bersih lah tiap hari di blow. Oh, Rambut aja yang dibuat. Woi sih lah. Petugas kebersihannya hadir nih. Selama corona ini apa yang viral di sana? Kalau di Indonesia kan abang tahu lah banyak yang viral. Mulai Apa dari yang viral? minta nggak terima bantuan sedikit, apa lagi ya? Oh kalau di sini viralnya apa di sini? Dendanya viral. Dendanya? Gimana dendanya tuh? Berapa denda? Nah, jadi kalau kita langgar itu info yang saya dapat kalau di Queensland sampai 1.500 kali dapat itu fine-nya. Nah, di sini beberapa daerah beda. Perasaan tadi baru dibagi 1.500 untuk 2 minggu. Kok udah habisnya sehari? Pas ngambilnya berdua keluar. Sampai berdua habis. Kasih. Nah, dendanya gini, ini situasi normal aja, denda parkiran aja itu sampai 100 sekali kena. Ada kasusnya itu? Ada kasusnya. Ada. Teman saya pernah tuh Oh ya? dapat kerjaan tambahan, gaji $50, habis itu parkir lebih 10 menit, denda 100. Bang, kesan abang atau saran abang tuh
pemerintah supaya serius seperti pemerintah sana apa nih Bang? Serius. Sebenarnya kalau dibilang tuh agak ini juga ya, susah, beda karena beda kondisi ya Australia sama Indonesia kan. Banyak faktor-faktor lain ya. Di sini warganya kan sedikit juga ya. Kemudian dari awal udah patuh sama aturan. Jadi ya mau nggak mau memang mudah diterapinnya. Walaupun beberapa daerah Victoria itu juga New South Wales banyak juga yang langgar, banyak. Cuman ya gitu, dendanya ya segitu. Jadi mau nggak mau patuh. Ada hal Nah, yang gimana lagi? terjadi di Australia nih, yang perlu orang kita tahu nih di Indonesia nih, pengen tahu nih. Di sini semuanya nggak tuh sih kalau Indonesia karena di sini Australia kan semuanya bayarannya bayar sesuatu kan pakai card semua ya. Iya. Nah, jadi itu di sini semuanya tuh bayar tuh udah pakai kartu semuanya sekarang. Jadi cash itu udah nggak ada keluar lagi untuk mencegah corona ini juga kan penyebaran. Jadi kan pegang cash itu kan bisa. Jadi Nah, kalau di sini kita mau udah bersedekah dengan orang di samping jalan, pegang gesek kartu orang. nggak ada orang sedekah. Nggak ada. Emang ada sih pengamen pengamen di sini. Nah sekarang dilarang semua, nggak ada lagi orang. Iya. Di sana viral nggak Iya. yang itu joget Ghana yang peti mati itu? Ini nih contohnya. Kayaknya nggak viral. Nggak. Nggak. Mau sampaikan itu apa? Nggak ada Bang, udah ditanyakan semua. Udah kayak berada di sana gitu. Bos. Udah kayak berada di sana. Nggak dengar ceritanya itu. Oh gitu. Kayak lagi didenda sama pemerintahan. Oke Bang. Oke. Iya. Tapi kalau Bang ini nggak apa-apa lah, orang tua SD di rumah. Ya, terus kita Gini-gini aja. Kalau nggak positif corona, ada positif lain. Iya, kalau Jaldi mungkin dia nggak positif corona, negatif corona, positif lain, ya kan? Jadi belum ada kabar apa-apa, jalan berapa bulan udah? Belum, dia pending dulu nih. Oh, selama sekolah nggak boleh berarti ya? Kalau di Boleh. sini mau nikah murah sekarang waktunya Bang. Iya, Biaya resepsi free ya? kita aja. Nikahnya nanti resepsi sekalian akikah. Akikah lah ya kan anak. Aduh. iya tuh berarti udah bisa tuh, apalagi udah bisa Ya, langsung. itulah. Cuman gimana orang tua di Aceh dia? Nggak bisa juga, masa online nanti nikah online? Jadi aja calon di sini. Itulah, orang tua dia pun bukan di sini. Oke. Oke Jal, see you next Right. time ya. Nanti kita akan komunikasi lagi, nanya-nanya gimana di sana. Makasih ya waktunya. Semoga cepat kondusif. Ya, semoga cepat kondusif ya. Semoga Indonesia Kondisi juga lah bisa Indonesia. cepat selesai COVID-nya, jadi masyarakat bisa aktivitas lagi semuanya ya. Untuk saat ini Indonesia stay at home, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Oke, kita udah kelar tadi ya diskusi sama kawan kita Rizal Dianifa. Dia kebetulan sedang di Australia. Nah, itulah perbedaannya penanganan COVID-19 di Australia dan di Indonesia ya. Mungkin keduanya punya sisi baik sih ya. Indonesia punya cara sendiri, Australia punya cara sendiri sesuai dengan kondisi negaranya. Dan intinya kita berharap ke depan itu Indonesia bisa cepat selesai COVID, Australia juga, dan negara-negara lain juga yang kena COVID corona itu bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti normal, seperti biasa. Andi? Oke Bang. Oke ya. Pesan kita saat ini stay at home. Kalau nggak ada keperluan tetap di rumah. Kalau ada keperluan jaga jarak dan tetap jaga kesehatan.